Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustiar, NIM JTKW 119003. Akan menjelaskan tentang pendahuluan tentang K3. K3 atau yang sering dikenal dengan keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di lembaga atau lokasi proyek. Definisi K3 sendiri secara khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama K3 secara ilmiah atau yang sering disebut dengan OHS, Occupational Health and Safety, atau dikenal dengan keselamatan pekerjaan, yang didefinisikan sebagai ilmu beserta penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan dan penyakit akibat suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu K3 secara fisiologis, yang merupakan upaya untuk memastikan integritas, kesempurnaan fisik dan spiritual dari tenaga kerja pada khususnya serta masyarakat pada umumnya terhadap pekerjaan maupun budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih. Pestisida adalah racun yang sangat berbahaya bagi manusia. Banyak sekali petani yang bekerja menggunakan pestisida tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti topi, masker, sarung tangan, sepatu boot, pakaian yang menutup. Petani berdalih bahwa mereka sudah kebal dengan bau pestisida dan mereka juga berpikir bahwa penggunaan APD dinilai tidak praktis dan efisien sehingga petani mengabaikan pentingnya penggunaan alat pelindung diri. Ya, saya biasa-biasa saja. Lama-kelamaan saya tidak kuat lagi dikarenakan gatal sebadan. Nah, di situ saya berobat sampai berulang kali kemana saja, ke Tegal ya sampai. Nah, sehabis itu sembuh, saya bekerja lagi, dihantam lagi, ditimpa lagi penyakit. Nah, sampai sekarang apalagi kita biasa nyemprot, toh baunya saja teman yang mencerot itu nyetrum, kontan. Jadi sampai sekarang ya boleh dikatakan tidak bisa bekerja bagian penyemprotan. Saya kalau mau menyemprot pakai campurannya DDT, Stadion, Gustek, Titan. Saya tadinya nyemprot, airnya nyiram ke badan, terus gatel-gatel, terus nggak lama padam lekah. Sudah 8 tahun saya menyemprot, dan mulai tahun 85 saya kena penyakit gatal, dan saya pernah juga mengobati ke penyakit gatal ini. Terus saya suntik ke puskesmas, dan waktu itu saya obatnya masih, kalau obatnya masih ada, mulai mendingan gitu. Terus setelah habis kambuh lagi penyakit gatal ini. Pada tingkat keracunan berat bahan kimia pembasmi hama, akibat yang tak terduga dapat terjadi pada siapapun. Saya itu nyemprot cabai, saya merasakan gejala kena obat. Obatnya dan memakai pestisida itu merek monitor. Begitu saya rasa mual perutnya, langsung saya naik kepala pusing, melihat tanah sampai muter-muter gitu, dan saya langsung pulang. Diobati di rumah nggak bisa sembuh, jadi saya langsung dibawa rumah sakit. Setelah dibawa rumah sakit diobatin sana, saya bisa sadar, saya bisa pulang kembali. Itulah. Sudahkah kalian tahu apabila kita tidak sengaja menghirup, menelan, atau tubuh kita terkena pestisida secara langsung akan menyebabkan keracunan, kejang-kejang, hingga kematian? Serem banget ya. Kalau begitu, mari simak video kebiasaan petani ketika menyemprot yang tidak pantas untuk ditiru. Langsung saja. Apa kalian lihat bocah ini? Walaupun dia menyemprot dalam skala kecil, tapi dia tetap tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Lihat, dia tidak memakai sepatu, sarung tangan, bahkan dia tidak memakai masker untuk melindungi hidung dan mulutnya. Itu sangat tidak boleh contoh ya. Contoh kedua, terlihat ada bapak-bapak sedang menyemprot di area pesawahan. Dia tidak memakai sarung tangan, kacamata, bahkan masker.
Yang ditakutkan adalah ketika bapak ini sedang menyemprot, ada arah angin berlawan ke arah si bapak yang menyebabkan bapak ini menghirup udara yang mengandung pestisida. Oke, contoh ketiga. Terlihat ada seorang bapak-bapak yang sedang menyemprot di area perkebunan dengan kondisi tanaman yang lebih tinggi dari bapak tersebut. Hal pertama yang ditakutkan adalah ketika bapak ini tidak memakai pelindung mata saat bapak ini sedang menyemprot dengan kondisi tanaman yang lebih tinggi, dikhawatirkan butiran pestisida yang disemprot oleh si bapak kembali ke wajahnya lalu memasuki areal matanya. Itu dapat menyebabkan perih bahkan merah pada bagian mata. Lalu bapak ini tidak memakai sarung tangan. Yang dikhawatirkan ketika bapak ini selesai menyemprot, dia langsung membuka botol minuman atau mengambil makanan tanpa membersihkan tangan terlebih dahulu, dan tanpa sengaja pestisida masuk ke dalam mulut si bapak dan menyebabkan keracunan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anugrah Vela, saya perwakilan dari kelompok 2. Setelah kita mengetahui pentingnya alat pelindung diri sebelum kita menyemprot maupun menyampurkan pestisida, izinkan saya untuk menunjukkan alat-alat pelindung diri apa sajakah yang wajib digunakan oleh petani. Pertama, dari bawah, kita wajib menggunakan sepatu boot. Ini fungsinya untuk melindungi kaki kita dari percikan pestisida maupun benda-benda tajam lainnya. Kemudian APD yang kedua yaitu baju lengan panjang dan celana panjang. Ini fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari pestisida maupun dari serangga yang akan menyerang tubuh kita. Atau dari sobat-sobat semuanya, apabila memiliki barepack, dianjurkan untuk menggunakan barepack. APD yang ketiga yaitu sarung tangan latex. Sarung tangan latex ini untuk melindungi tangan kita dari percikan pestisida dan menghindari sentuhan langsung dari pestisida ke kulit kita. APD yang keempat yaitu masker. Masker ini untuk melindungi saluran pernafasan kita seperti hidung dan mulut kita agar mencegah pestisida terhirup oleh alat pernafasan kita. APD yang selanjutnya adalah kacamata. Kacamata ini fungsinya untuk melindungi mata kita dari percikan pestisida. Apabila mata kita terkena pestisida, maka akan terjadi iritasi, bahkan lebih parahnya akan menyebabkan kebutaan. APD yang selanjutnya atau yang terakhir adalah topi. Topi ini untuk melindungi kepala kita dari percikan atau taburan dari pestisida yang akan menyerang kulit dari kepala kita. Maka dari itu kita harus menggunakan topi saat melakukan penyemprotan maupun pencampuran pestisida. Itulah alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh para petani sebelum melakukan pencampuran maupun penyemprotan pestisida. Setelah ini saya akan mempraktekkan cara penggunaan APD. Nama saya Muhammad Fikri Setiawan, NIM J3W 119040 dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara pertolongan pertama ketika kita terkena pestisida ataupun keracunan pestisida. Serta saya akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan knapsack sprayer atau alat penyemprot dari pestisida. Pertama, hentikan paparan dengan memindahkan korban dari sumber paparan. Kemudian, tanggalkan pakaian yang terkena pestisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun secara menyeluruh sampai bersih dan usahakan agar pasien tetap bertenaga. Kedua, apabila pestisida mengenai mata, basuhlah segera dengan air bersih selama kurang lebih 15 menit. Ketiga, apabila pestisida tertelan dan masih sadar, segera usahakan pemuntahan dengan memberikan minum segelas air hangat yang diberi 1 sendok garam dapur, atau dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih. Keempat, jangan diberi sesuatu apapun melalui mulut pada penderita yang tidak sadar ataupun pingsan. Apabila terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar, dan bila perlu, berikan pernafasan buatan melalui atau dengan pemberian oksigen. Yang keenam, korban segera dibawa ke rumah sakit atau hubungi dokter ataupun petugas medis terdekat. Berikan informasi tentang pestisida yang memapari korban dengan membawa dan menunjukkan label kemasan pestisidanya.
Berikutnya adalah tahapan mencuci tangki sprayer pestisida. 1. Tangki sprayer dicuci sekurang-kurangnya 3 kali dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Kedua, biarkan air pencucian keluar sendiri melalui selang dan spuyer atau nozzle. Yang ketiga, air pencucian dari tangki sprayer yang telah dicuci dibuang ke tanah yang jauh dari perairan umum.